perintahkan Kapolri, Dinda, saya tidak mau terulang seperti Sambo, saya diberikan informasi yang salah. Dinda diklarifikasi dulu di Propam. Silakan menghadap Kadipropam. Oh gitu ya, jadi tekanannya itu karena ada kasus yang kemarin terjadi. Jadi awal mula kasus ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang sudah disampaikan dari adanya penangkapan barang bukti di Bukit Tinggi. Kemudian tadi saudara pada waktu menyampaikan melalui WhatsApp ya. Siap. Sebagian BB diganti Tawas. Siap. Kemudian ada caption. Captionnya apa itu? Orang tersenyum, tertawa atau bagaimana? Orang ketawa yang mulia. Orang ketawa. Kemudian bilang untuk bonus anggota. Siap. Nah, itu awal dari kasus ini sehingga para terdakwa ini dijadikan terdakwa. Ya? Siap. Itu menurut saudara apa ini? WA tersebut itu coba terjemahkan lagi, saya masih kurang jelas. Tadi kok narasi yang hanya main-main. Kami ulangi pernyataan kami yang mulia. Itu tidak ujuk-ujuk ada narasi itu yang mulia. Kalimat itu kan gantung tidak mengalir dengan kalimat atas dan bawahnya. Tetapi berdasarkan laporan saudara Dodi tanggal 15 kepada saya bahwa ada pengungkapan di Padang 2 3 kilo, di Lapas Pariaman 4 kilo, di rumahnya saudara Roni Eka Saputra kalau tidak salah itu 36 kilo. Itu baru dari 3 tersangka. Padahal sudah ada 4 tersangka lain yang sudah diamankan. Kok tidak dilaporkan? Itu pun sudah 43 kilo jumlahnya. Atas dasar itu saya ingin memberikan ya semacam wanti-wanti gitu yang mulia. Saya memberikan narasi itu, pernyataan itu. Sebagian BB diganti Tawas, emoji ketawa tadi, dalam kurung untuk bonus anggota. Hanya narasi aja lepas begitu saja yang mulia. Kemudian selanjutnya berhubungan dengan Dodi lagi ya. Silahkan saudara nanti bercerita lagi. Setelah narasi itu kapan lagi? Gimana yang mulia? Setelah narasi ada narasi itu, ya. Kemudian saudara berhubungan lagi nggak dengan Dodi masalah narkoba ini? Pada saat penimbangan, saudara Dodi juga masih laporan bahwa hasil neto itu 39,5. Enggak, yang menyangkut kata-kata narasi saudara tadi. Sebagian diganti Tawas untuk bonus anggota. Itu betul. Yang diberi perintah pasti bertanya-tanya. Ini kelanjutannya gimana ini? Ini yang saya mau ceritakan yang mulia. Atau saudara WA lagi, Pak Kapolres itu cuma main-main loh, itu cuma hanya bergurau, jangan. Atau bagaimana? Oh tidak, karena yang bersangkutan sudah menjawab siap, gak berani jenderal, disertai emoji ketawa yang lebih banyak jumlahnya, saya anggap yang bersangkutan ngerti bahwa ini satire, ini hanya sindiran atau warning. Begitu ya. Siap. Jadi selanjutnya saudara cerita sebagaimana yang ditanyakan ketua majelis tadi. Siap. Di hotel juga, waktu di Hotel Santika malam itu juga atas keinginan dari Dodi sendiri untuk menjumpai saudara. Bukan saudara yang memanggil ya? Bukan yang mulia. Makanya kalimat saya ingat waktu ajudan, Mas, kalau Pak Dodi mau menghadap sekarang aja. Artinya sebelumnya Pak Dodi sudah punya keinginan menghadap saya. Oh gitu. Jam berapa itu? Lebih kurang 21.30 sampai jam 22 gitu. Selesai makan malam pokoknya. Ya termasuk di rumah pada waktu saudara Dodi pergi ke rumah saudara juga sebagaimana cerita tadi. Kalau itu saya yang panggil. Paper bag dibawa, kemudian dibalikin lagi, dibawa lagi oleh Dodi. Siap. Kalau 29 itu saya yang memanggil saudara Dodi. Saya pula yang menceritakan kepada penyidik, bukan penyidik yang nanya kepada saya. Gitu
Itu ya. Tentang saya panggil, tentang paperback, tentang CCTV, itu tiga-tiganya inisiatif saya yang mulia. Yes. Baik, selanjutnya giliran ke penuntut umum mengajukan pertanyaan. Sedapatnya yang sudah ditanya jangan diulang lagi untuk lebih efisien dan tidak mengurangi fakta yang ada. Silakan. Terima kasih, Majelis. Ini kewajiban saya juga dari penuntut umum mengingatkan kembali ke saksi, ya. Mengingat posisi saksi itu ya sebagai saksi untuk para terdakwa. Anda sudah disumpah, punya implikasi hukum dunia akhirat. Ini kewajiban moral dan kewajiban hukum kami mengingatkan saudara. Disumpah lagi boleh Pak? Ya, Disumpah lagi boleh. saya hanya mengingatkan. Saudara saksi, tadi dikemukakan juga perintah penggantian terawas. Itu dari kemarin juga topiknya udah itu. Dan kemarin juga saksi-saksi masih ingat betul, saksi Dodi yang sekarang jadi terdakwa juga menyampaikan seperti itu. Lima kilo, awalnya dari 12 kilo pembicaraan itu menjadi 10, dan itu semua terekam juga ada jejak digitalnya. Kemarin itu disampaikan juga. Dan nanti pun pada saatnya ahli dari forensik juga akan menyampaikan. Di situ juga terdapat jejak-jejak. Makanya saya ingatkan kembali pada saksi. Benarkah tetap itu keterangannya bahwa memang ada perintah penggantian terawas terhadap barang bukti hasil tangkapan saudara terdakwa selaku Kapolres Bukit Tinggi? Yang mulia, jelas-jelas di situ tidak ada kata perintah. Tidak ada kata perintah. Dan di situ juga benar tadi jaksa penuntut umum, beliau objektif. Yang tertulis adalah terawas dengan huruf T besar. Itu artinya nama sebuah tempat, yaitu salah satu kecamatan di Mojokerto. Bukan Tawas. Saudara jaksa penuntut umum sangat objektif. Yang kami garis bawahi adalah di mana letak kata perintahnya. Demikian. Maaf majelis, saya lompat-lompat. Terkait dengan barang bukti pelaksanaan pemusnahan. Tadi saudara katakan saksi juga diundang oleh Kapolres terdakwa yang sekarang jadi terdakwa. Pada saat sebelum pelaksanaan pemusnahan, apakah juga saksi masuk ke ruangan Kapolres? Kami beserta rombongan jaksa yang terhormat tidak sendiri. Ada Karo Ops, Kepala Biro Operasional, Kepala Biro Logistik, Kabitkum, Kabidokes, Kabid Propam, Dirlantas, Korspripim, dan Forkopimda Kota Bukit Tinggi. Begitu kita tiba di lapangan parkir Polres Bukit Tinggi, kita masuk transit dulu ke ruangan Kapolres secara bersama-sama. Jadi tidak etis kalau saya duluan, karena di antara pejabat utama ini ada senior saya. Dan itu barangkali bisa dibuktikan dengan CCTV di sekitar ruangan Kapolres. Jadi terima di ruang Kapolres ya? Ya, transit di ruangan Kapolres. Transit. Ya memang lazimnya seperti itu. Apa yang disampaikan Kapolres pada saat sebelum pelaksanaan pemusnahan?
Kita ngobrol-ngobrol ringan saja, bahkan saat itu Kapolres hanya mondar-mandir melayani kita para seniornya beliau aja. Tidak benar di BAP saudara Dodi dia duduk satu ini, enggak, sofanya sendiri-sendiri, mau saya pangku-pangkuan kan tidak mungkin. Sofanya Kapolres itu sendiri-sendiri Pak, sendiri. Demikian. Jadi tidak ada disampaikan mengenai pembicaraan penggantian yang seperti saudara perintahkan dalam WA-nya untuk mengganti sabu-sabu hasil tangkapan dengan tawas. Tidak ada Pak. Makanya penyidik ini seharusnya memeriksa semua orang-orang yang sebut yang ada di ruangan itu. Yang ada adalah saat itu saya ingat 1 bulan kita diperintahkan oleh Kapolri untuk menggelar bakti kesehatan Bayangkara. Ya, cukup. Tadi disebut-sebut juga ada skenario jebakan karena rasa dendam saudara terhadap. Bukan dendam Pak. Tadi yang saya tangkap karena marah dendam gitu. Enggak, terhadap Linda Anita. Saya tidak mengatakan kata dendam. Saya ingin memberi pelajaran Pak. Memberi pelajaran. Iya. Kepada Anita karena merasa marah gitu ya tadi. Tidak marah juga Pak. Tidak ada kata-kata marah. Setelah proses pemusnahan, apakah ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan, baik itu secara langsung maupun melalui WA antara saudara saksi dengan terdakwa Dodi terkait dengan penggantian tawas tadi? Tidak ada pembicaraan itu Pak tentang penggantian tawas, tidak ada. Yang ada tentang bagaimana Dodi supaya dapat achievement kembali, supaya sebagai modal untuk saya nego dengan Kapolri biasa dia balik ke Bukit Tinggi. Itulah yang ingin saya sampaikan di ruang sidang yang terhormat ini. Percakapan antara saya dengan Dodi, percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Dodi di bulan Mei sampai dengan Agustus tidak dilampirkan dalam berkas. Sebaliknya, percakapan antara Linda Pujiastuti dengan Samsul Ma'arif yang katanya menjadi cover jobnya Dodi tidak ada juga Pak. Ini masalah yang terang menjadi gelap karena itu. Demikian Pak. Nanti ada selanjutnya. Saudara saksi. Siap. Pada saat saudara terdakwa mau ke Jakarta tadi sudah disampaikan juga. Apakah saudara terdakwa izin dulu ke saudara? Betul. Tanggal 22 Pak. ya. 22. 24. Itu saksi masih apa? Izin dulu ke saudara. Gini Pak, saya ulangi. Apa yang saudara terdakwa sampaikan, saudara? Mungkin tadi sudah ditanya itu Pak. Mungkin lupa mencatat jaksanya. Sudah saya tanya itu sampai 3 kali tadi untuk memastikan apakah Dodi itu permisi ke Jakarta. Jawabannya dia pamit untuk dalam rangka mengurus pangkatnya, itu yang dicatat. Ganti pertanyaan yang lain. Baik. Saya lanjutkan saudara saksi. Siap. Terkait dengan rencana penjebakan. Dengan apa tadi penjebakan? Itu kan baru rencana Pak. Seandainya target operasi ini sudah mendekati perangkap, rencananya pinjam barang bukti yang ada di kejaksaan. Apakah itu sudah dibicarakan dengan saudara terdakwa? Rencana itu? Sudah. Penjebakan itu? Sudah. Penjebakan terhadap Anita? Sudah. Bagaimana pembicaraannya dengan terdakwa? Pertama pertelepon, saudara Dodi, kami share nomornya Anita. Dia bilang siap perintah jenderal.
Dodik dengan Arif mengaku tidak ngerti maksudnya dikirimin ini apa. Padahal kami jelas-jelas menjelaskan, dia perintah jenderal kami telepon, Mas, kita kerjain orang ini. Ini orang brengsek pernah nipu saya, pernah bohongin saya, merugikan saya lah itu kira-kira. Nanti Mas kerjain kalau masih ada BP di kejaksaan, pakai BP itu.